Bupati, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pakai litbang belum? Tidak Ada penelitian dan pengembangan ya? Enggak. Saya nyebut Pak, saya dengan Pak Sekda itu kenal ketika saya masih jadi bupati. Beliau waktu itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, masih muda, saya lihat tidak ubanan seperti sekarang. Karena terlalu serius, kalau bakal pusing, jarang beger ya seperti ini akibatnya. Karena memiliki, saya ini ada manusia itu akan dipertemukan itu dalam dimensi dan energi yang sama. Ini harus jadi keyakinan kita. Dalam dimensi dan energi yang sama itu, manusia itu pada akhirnya dia akan berkumpul, dan satu perkumpulan itu akan menjadi energi bagi perubahan. Maka saya menyebut ke Pak Sekda itu sekarang, saya bilang Pak Sekda Senopati, Senopati Jaya Prakasa. Saya bukan Senopati Surawisesa karena punya kecerdasan. Yang di samping saya Kepala Bapeda Senopati Kuda Ampat karena gawena lulumpatannya naik kuda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya orang yang dilahirkan untuk bekerja. Jadi saya tidak menikmati hidup kayak orang lain waktu kecil, waktu remaja, waktu dewasa. Saya tidak menikmati hidup seperti orang lain. Di otak saya itu dari dulu itu selalu berpikir dan berkreasi sejak kecil umur 6 tahun. Sehingga ketika menjadi anggota DPR, mungkin saya tidak punya kekuasaan yang lebih, tapi saya selalu berkreasi, berinovasi terhadap apa yang menjadi mimpi hidup saya. Jadi kalau Bapak Ibu melewati kampung itu, kampung ini disebutnya Kampung Patapaan karena saya berhenti jadi bupati, jadi anggota DPR, kemudian akhirnya saya bertapa di sini dan saya selalu ingin hidup ini bermanfaat. Akhirnya kreativitas daya cipta saya menciptakan kampung ini. Dari nama Kampung Sukadaya saya ganti Lembur Pakuan. Saya nggak tahu bahwa Lembur Pakuan itu menjadi jalan penataan menuju Gedung Pakuan. Saya tidak tahu itu karena semuanya adalah garis alam yang dititahkan oleh Allah. Nah, yang kedua, karena isinya bekerja, begitu saya terpilih pasti yang saya pikirkan itu. Saya ini orang yang tidak pernah nunggu petunjuk, menunggu instruksi, nunggu perintah. Saya langsung mengidentifikasi mimpi saya tentang Jawa Barat begini loh. Kalau mimpi begini saya harus dimulai dengan mengefisienkan belanja. Nah, ketika mengefisienkan belanja, pasti teman-teman itu pasti khawatir, takut. Pak, saya udah berapa kali, Bapak kasih ini. Ayo Bapak ente, ayo mah, rek naon atuh pamajikan kita mau kasih naon. Nah, maka saya mengidentifikasi dan saya selalu dari Pak bilang hadir itu kalau setiap ada masalah selalu ada kecerdasan. Nah, saya mengidentifikasi bahwa ini harus bisa saya format APBD Provinsi Jawa Barat ini menjadi APBD yang dimiliki oleh semua, diketahui oleh semua. Karena kita sudah mengklaim diri sebagai good government. Kita mengklaim diri sebagai provinsi yang memiliki teknologi komunikasi, memiliki kekuatan teknologi digital yang ternama di Jawa Barat. Karena sudah mengklaim diri, ya kenapa Anda mengklaim diri? Jadi kalau saya hari ini mulai membawa keterbukaan dikit anggaran saya lihatin isinya seperti apa, saya kan hanya meneruskan apa yang sudah dideklarasikan bahwa Jawa Barat itu birokrasinya termasuk birokrasi yang melek teknologi dan sudah terkoneksi secara digital di Indonesia. Maka saya mencoba untuk membaca isi anggaran dari sisi rasa, bukan dari sisi teknologi. Karena dari sisi rasa, maka pendekatan yang saya lakukan itu bukan pendekatan akademis, tapi pendekatan rasa, pendekatan cinta. Karena pendekatan rasa, pendekatan cinta, spirit apa yang dimiliki ketika saya memimpin? Spirit ibu, spirit ibu. Maka saya selalu buat gapura namanya Gapura Indung Rahayu. Kenapa spirit ibu? Kita ini pernah hidup dari keluarga yang susah. Hidup dari keluarga yang susah dengan anak banyak. Seorang ibu kok mampu ya nyekolahin anaknya? Kok seorang ibu mampu ya memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anaknya? Seorang ibu mampu kok mendekapi anaknya?
seorang ibu kok mampu ya membangun masa depan anaknya dalam seluruh keterbatasan diri. Dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya literatur, dia tidak menggunakan konsultan, tapi kenapa dia mampu menembus masa depan? Rasa itu melahirkan intuisi. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, saya selalu bertanya, kalau Kang Deddy merumuskan anggaran, belajarnya dari siapa? Ya dari ibu saya. Kenapa belajar dari ibu saya? Kok ibu saya anaknya 9, tidak bisa baca tulis, buta huruf, tidak ngerti pengetahuan apapun, tahunya cuma ngoret, babat, tandur. Tahu kok dia bisa ya memilih keuangan rumah, menyekolahkan anaknya jadi sarjana tanpa satu jengkal tanah pun yang terjual. Walaupun ujungnya dia harus menderita karena sering menahan lapar, menyembunyikan seluruh lapar dirinya di depan anak-anaknya agar kelihatan survive. Dan itu menjadi penyakit. Kok bisa ya? Kenapa negara kita tidak bisa? Kenapa? Karena negara kita terlalu melakukan pendekatan teknokratik dalam pembahasan anggaran, terlalu menggunakan logika politik dalam pembahasan anggaran, tidak pernah menggunakan rasa dalam pembahasan anggaran. Dan saya ingin birokrasi yang saya pimpin adalah birokrasi yang memiliki rasa. Kalau birokrasi hanya menggunakan otak, tidak menggunakan rasa, robot lebih pintar daripada manusia. Saya pakai robot aja, pakai artificial intelligence. Ngapain pakai manusia? Mengapain manusia banyak banget harus golongan A, golongan 2A, 2B, 2C, harus merit system segala macam, capek banget ngurus yang begitu. Ngapain? Kenapa? Karena kekuatan manusia itu saya selalu mengatakan bukan di otak, tapi di rasa, di cinta. Otak itu selalu punya kalkulasi perhitungan. Ngapain? Keluar tibuti, nuntut tambang. Otaknya muter terus, malah dikadek, malah dibacok. Liur, nggak bisa. Tapi rasa menggerakkan dia, hilangnya rasa takut. Nah, karena itu, maka piranti keuangan yang dimiliki akan berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip dasar pengelolaan anggaran itu nggak usah belajar dari barat, nggak usah belajar dari orang tua kita. Leluhur kita apa namanya? Saeutik mahi lobanya sanksi. Nah, karena itu yang dibangun, maka APBD kita harus ada eruhnya. Karena harus ada eruhnya, APBD kita ini harus berpihak. Berpihak pada siapa? Berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Siapa masyarakat luas itu? Ya rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mesti kita berpihaki, karena banyak rakyat yang tidak mesti kita berpihak. Kayak itu penting. Makanya saya sifatnya kadang lembut banget, kadang galak banget. Nah, untuk itu saya membaca di APBD provinsi, begitu saya buka, oh saya bilang ini fantastik. Karena ini fantastik bagi saya itu lihat APBD provinsi itu santai banget. Kenapa? Saya terbiasa dengan belanja barang kecil, terbiasa dengan APBD kecil. Terbiasa saya dalam setiap bulan harus berlomba otak saya menggaji 150 orang dalam setiap bulan. Kemudian terbiasa, tetapi saya tidak boleh berhenti membangun. Itu yang saya otak saya. Dan saya selalu meyakini ini bakal survive. Nah, sehingga di Provinsi Jawa Barat hari ini kalau ingin bareng dengan saya, satu syaratnya punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan nggak usah bareng. Kenapa? Karena Anda akan saya bawa untuk menerjang badai. Bukan untuk leha-leha. Kenapa? Karena Anda akan saya bawa untuk mewujudkan mimpi indah tentang gemari pareterapi. Gak usah dulu ngomong 10 tahun, dalam waktu 2 tahun itu harus terwujud. Nah, karena itu maka kecerdasan hati itu penting, keyakinan. Jadi saya kepala BU berarti ini gak usah dengan saya ngomong waktunya sekian bulan, gak ada urusan dengan saya. Gak, kenapa? Yakin saja. Kenapa? Dalam sebuah keyakinan pasti ada jalan. Nah,
Karena itu yang dimaksud, maka saya mencoba membaca ya, oh angka gini, kok ini nggak rasional, kok ini nggak, kok gini nggak. Akhirnya kan segala kita sebut lah, kita punya 5,4 triliun. Belum dilantik nih, udah dilantik tambah gebrak lagi 7 Pak. Tetapi ingat bahwa efisiensi yang kami lakukan tidak merusak belanja publik, tidak merusak belanja prioritas, tapi justru kami akan menambah belanja itu. Kan itu aja kan. Nah, kemudian kami tidak mau birokrasi terseret dalam arus politik yang membawa kesesatan berpikir mereka karena rasa takut dalam dirinya membuat dirinya cilaka. Saya tidak mau. Karena takut akhirnya mengikuti orang yang menginginkan kita. Akhirnya kita yang cilaka karena rasa takut itu. Orang itu bisa jadi dia mati karena siang kujurik. Tapi lain juri minum makan, mainan lupa kayak jalan kata tabrak mobil, itu bisa kejadian. Birokrasi sering begitu kejadian. Nah, karena itu yang dibuat formatnya, maka akan lahir namanya kebijakan, gitulah. Kebijakan harus melahirkan kebajikan. Pertama, sistematika. Ini dicatat oleh sekretaris daerah sebagai kepala BPD. Evaluasi anggaran Gubernur Jawa Barat akan dilakukan setelah TAPD pemerintah, TAPD istilahnya, membahas dengan Banggar. Setelah selesai Anda bahas dengan Banggar, segera kirim evaluasi ke Gubernur. Dievaluasi oleh kita secara teknis, direkomendasikan, baru rekomendasi itu nanti kita dampingi ketika gabungan komisi. Ketika gabungan komisi itu, tim Provinsi Jawa Barat sudah mendampingi untuk mengawal rekomendasi gubernur. Kenapa? Selama ini ada kesalahan fatal. APBD-nya sudah disahkan melalui paripurna, APBD-nya baru dibawa evaluasi ke gubernur. Hasil evaluasinya buat apa? Tidak bisa merubah keputusan. Akhirnya itu menjadi bargaining pimpinan DPRD. Ribut dengan anggota, terpaksa mengikuti, benar kan? Untuk itu saya akan meringankan birokrasi dari tekanan-tekanan politik. Untuk apa? Agar anggaran belanja ini bersih dan terarah serta terencana untuk kepentingan masyarakat luas. Ini Pak, nanti saya udah ngomong dengan Mendagri, benar Pak itu. Nah itu yang. Kedua, kami paham. Kalau bicara persoalan misalnya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ada yang 800 miliar, ada yang 300 miliar, ada yang 80, ada yang 60. Makin ke gunung, makin jalannya jelek, makin daerahnya hutan-hutan, makin kecil dana bagi hasilnya. Makin ke kota, makin infrastrukturnya mudah dikonektivitas, makin biayanya murah untuk membangunnya, itu makin gede. Kota Bekasi gede, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Tapi makin kecil, Tasik, Ciamis, Cianjur. Nah, tetapi ingat bahwa Jawa Barat itu terkoneksi dalam satu kesatuan sistem alam di mana suplai air, oksigen, sumber tenaga energi itu berasal dari gunung-gunung. Untuk itu, kebijakan saya adalah kebijakan gubernur ke depan, gubernur akan mengambil alih seluruh jalan yang terhubung ke daerah-daerah pegunungan yang kabupatennya tak memiliki lagi fiskal menjadi jalan provinsi. Tujuannya untuk apa? Itu yang disebut dengan insentif karbon. Gitu loh Pak. Tapi kalau insentif diwujudkan kemudian dalam dana bagi hasil duit, malah benar Pak. Gitu Pak. Nanti desa ribut-buntut. Saya itu saja udah. Nah gitu loh. Nah itu akan kita ambil alih. Mengkoneksikan itu kita ambil alih menjadi anggaran provinsi, sehingga provinsi tidak perlu lagi membuat bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Apa sudah daerah otonom masih nggak bantu yang lain masih? Gitu loh. Nah ini yang
Nanti dibikin tuh rapat pembahasan infrastruktur Jawa Barat, terkoneksi mana yang daerah-daerah yang harus yang antar satu, misalnya Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik sampai ke Pangandaran kan bisa dibikin jalan terkoneksi. Jalannya itu nggak usah dulu mikir bikin jalan gede pembebasan tanah, sudah jalan-jalan desa itu digabungin tuh, satuin, ambil menjadi provinsi yang terkoneksi, murah biayanya, nggak usah pembebasan tanah. Begitu caranya. Jangan mimpi lagi pembebasan lagi. Biar pembebasan berapa? Udah mahal, yang penting rakyat boga jalan. Minimal jalannya hanya bisa dilewati mobil kendaraan roda 4, itu aja provis bisa jalan. Udah segitu aja udah untung dulu, karena itu akan memotong biaya ekonomi masyarakat dengan keadaan hari ini. Kalau bikin jalan baru memerlukan jalan 120 km. Kalau dikoneksikan jalan desa hanya butuh jalan 30-40 km. Saya udah tahu itu. Nah itu begitu saja, nggak usah lagi bikin rencana yang ideal, kawasan pertumbuhan ekonomi baru, liur, hilang, apa-apa. Itu caranya. Nah, sehingga nanti belanja kabupaten kota itu menjadi mengalami penurunan. Kenapa? Karena bebannya sudah kita ambil alih. Kan tugas seorang ibu dan seorang ayah itu adalah meringankan beban anak-anaknya, bukan menambah beban. Nah, kemudian yang berikutnya, aspirasi DPR provinsi itu akan diarahkan pada aspek-aspek yang bersifat pembangunan infrastruktur, beasiswa pendidikan. Nah, ingat, beasiswa pendidikan yang nanti akan diakomodir oleh provinsi itu berdasarkan dari data rakyat miskin yang ada. Untuk itu, Pak Sekda, kita harus melakukan survei setahun 2 kali, Bapeda. Gak bisa ngandelin lagi data BPS, Pak. Data 2 tahun yang lalu dipakai sekarang nggak bisa. Survei Bapeda yang menggandeng BPS biayai oleh pemerintah provinsi itu harus dilakukan 2. Satu pada bulan Januari sampai bulan Maret, yang kedua pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Itu survei. Sehingga angka pertumbuhan itu sudah bisa terbaca dan kita bisa kanter survei yang dilakukan secara nasional. Kalau kita juga punya survei data BPS yang lebih up to date, kan survei itu ada survei nasional itu respondennya 1.200, ada survei kabupaten bisa 1.200, kita survei provinsinya 4.000. Mana yang nanti bisa uji sahih, uji valid adu data dengan survei BPS loh, pakai metodologi. Nah ini yang dimaksud, kenapa? Loh, gimana kita mau membangun ari datana ya datanya mau dari mana? Nah, ini data yang dimiliki oleh kita harus seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bukan hanya jalan. Kalau berdasarkan perhitungan fiskal kita, perhitungan fiskal kita memang kabupaten ini ya jumlah pegawainya sekian, belanja waktunya sekian, gak ada lagi fiskal untuk membangun sekolah SD. Kalau kita punya lebih kalimatnya kalau itu bisa jadi pembangunan SD SMP pun akan kita ambil alih untuk dibangunkan. Tapi bisa jadi ada kabupaten yang fiskalnya sudah sangat over. Karena fiskalnya sudah sangat over, duit loba pangabutuh, bisa jadi SMA yang di provinsi pun akan diberikan untuk dibangunkan. Kalau memang ada yang kabupaten yang kelebihan fiskal, kan seperti itu, karena yang terjadi begitu, ya kan gitu loh. Nah, ya, makanya saya membuat kantor gubernur wilayah itu sebenarnya mencerminkan karakter lingkungan dan ekonomi, Pak. Kantor gubernur wilayah budaya Sunda Kulon terdiri dan Betawi terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, nah itu ripuhna. Kabupaten Cianjur ada ripuh, Kota Sukabumi ripuh, gitu kan. Anu ripuh Kabupaten Bogor jeung Kota Bogor. Nama Depok ya 1/4 ribu lah. Nah, gitu loh. Oh. Kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Priangan. Waduh. Kota Bandung, metro dolar. Kabupaten Bandung, dolar. Bandung Barat, $1/4. Kota Cimahi, $1/4. Kabupaten Sumedang, riweuh. Gitu loh. Kan itu ada gambar. Kantor Gubernur Wilayah Sunda Pakidulan, riweuh. Garut.
Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Pangandaran, Banjar, kan gitu loh. Kan ini mah nggak ada potensi-potensi industri, potensi bagian jaga leuweung. Berarti kudu mendak insentif fiskal, kan gitu. Kantor gubernur wilayah Cirebon, wilayah Sunda Wetan, gitu kan? Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kota Cirebon. Ini mah dalam usia pertumbuhan. Kantor gubernur wilayah Sunda Tengah Betawi, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, daerah makmur, kecuali Subang. Nah, kan dari situ bisa loh, Pak. Nah, dari situ itu tujuannya adalah membangun konektivitas. Dari konektivitas itu bisa jadi jalan provinsi yang terkoneksi, jalan terkoneksi dengan Subang, dengan Purwakarta, dengan Cianjur, itu kan gampang rumusannya. Nah, ini yang akan menjadi konsen kebijakan kita. Jadi konsen kebijakan kita. Nah, seluruh kebijakan-kebijakan ini harus ada dalam sebuah rencana yang tepat. Rencana yang tepat. Maka saya ngomong, mau Subang abret, mau namanya Kuningan teh naon? Meresap. Arek naon-naon istilahna, tujuan apa pasti hiji jalan hayang larecir, dua cai irigasi hayang ngalir, nu katilu beuteung rakyatna hayang buncir, opat huntu rakyatna hayang nyengir. Geus da kami ge eta, imahna hayang page, bajuna hayang weuteung, bibirna hayang baseuh, pamajikanna hayang jarang reuneuh bari jeung dieu keureuy, hayang ngane ngeunah nyanda ngeunah nyaning tapi tong nyandung. Sabab saya mah anti poligami. Tombol poligami hiji ge teu gablek. Kan itu. Nah, eta mah istilah tagline, Pak. Nek make naon deui intina mah eta pembangunan mah tuh. Nah, untuk itu, dari sekarang Bapak segera Bapedanya membuat resimu pendataan. Jalan rusak teh mana wae, terkoneksi nggak dengan kabupaten lain dari jalan itu, timimiti. Misalnya kalau jalan kabupaten tidak terkoneksi susahnya jalan desa orang koneksi ke, kan itu Pak. Nah, dari situ angka-angkanya harus cepat. Untuk apa? Walaupun itu bisa dilihat dari peta data, gitu Pak. Dan itu di data digital juga, jalan kan sudah bisa dilihat. Nah, kemudian konsistensi kebijakan, ya kan? Meskipun bahwa kewenangan izin pertambangan itu kewenangan provinsi, tetapi kerusakan akibat penambangan yang paling merasakan kabupaten dan desa. Untuk itu mohon disupport Satpol PP-nya, lingkungannya untuk konsisten itu. Kenapa? Karena ini bagian untuk menjaga regulasi pembangunan agar berjalan efektif. Untuk apa? Karena kerusakan lingkungan itu akan memiliki dampak pada kehancuran ekosistem. Ekosistem itu bukan hanya ekosistem hayati, tetapi ekosistem hewani, bukan. Ekosistem pembangunan, Pak. Ekosistem pembangunan itu begini. Penambangan akan berdampak pada sedimentasi. Sedimentasi akan berdampak pada semakin cepat rusaknya irigasi. Sumber irigasi akan berdampak pada semakin hilangnya daya dukung terhadap dunia pertanian. Kan gitu, itu kan ekosistem namanya. Nah, ini harus mendapat perhatian kita semua. Dengan satu catatan penting, kalau kabupatennya main-main dalam penutupan tambang, apalagi pejabat mau bupati mau siapapun, satpol siapapun main-main dengan penambang, maka kami tidak akan pernah membangun infrastruktur. Titik sudah. Kenapa? Berarti kesengsaraan itu diinginkan. Toh pada akhirnya izin dari penambangan tersebut yang menikmati pendapatannya kan kabupaten. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Kang Deddy kalau PSN? Bagaimana kalau itu untuk kebutuhan industri? Maka nanti saya akan memimpin. Untuk apa? Membahas tingkat kebutuhan bahan material. Dibuat konsep yang baik, bukan setiap orang bisa mengambil tindakan sendiri-sendiri. Contoh, Patiman butuh tanah. Indramayu banyak ruang yang akan dibuat sawah baru. Kalau tanahnya cukup, ya sudah ngambil tanahnya dari Indramayu. Tapi Indramayunya disiapkan untuk cetak sawah baru. Jadi produktif, dan itu saya pernah melakukan itu. Bukan dinikmati oleh preman, oleh ormas,
gali sana, gali sini. Bukan begitu. Terkonsep negara tuh hadir mengatur. Itu yang saya maka itu. Jadi makanya nanti wilayah industri itu harus dihitung kebutuhan tanah, bahan material apa. Kita harus bisa baca ketika misalnya bikin jalan tol, kebutuhan materialnya apa, bahannya apa. Kita harus bisa baca sumbernya dari mana. Kan harus untuk itu diperlukan. Makanya harus ada sarjana geologi. Nah orang kan begitu dibuatlah rencana, dimobilisasi ke sana, kemudian dihitung, bayar pajaknya kan bisa dimuka. Ini ada pertambahan nilai toh tanah itu menjadi bernilai, ketika digeser kan menjadi bernilai, ya sudah, itu dibuatlah nanti ada permuknya oleh saya, kemudian besaran tanah yang sekian juta kubik itu, ini kan bukan kategori galian set, misalnya hanya keep and fill, gak apa-apa, misalnya itu tanah itu sebagai uang cadangan pengganti jalan yang rusak, dibuat dalam bentuk simpanan cadangan. Nanti begitu proyek selesai, nggak usah oleh kita dibangunkannya, mereka menggunakan uang itu untuk memperbaiki jalan yang dilewati. Selesai. Tidak usah lagi masuk APBD, lama lagi harus tender segala macam. Dibikin perjanjian kerja, kontrak kerjasama. Anda menggunakan jalan provinsi sepanjang sekian, nilai jalannya sekian. Anda menggunakan jalan kabupaten dengan sekian. Anda mengangkut tanah selama kemudian dengan nilai anggaran jalan sekian, nilainya misalnya 30 miliar. Maka ketika tanah itu Anda memberikan uang jaminan yang disimpan sebagai jaminan perbaikan jalan sebesar 30 miliar. Maka pengusaha yang muncul, pengusaha yang punya duit. Ya, ini pentingnya dan ini yang akan saya pimpin. Maka tugas gubernur itu mengorkestrasi, jangan jalan sendiri karena keberhasilan Jawa Barat istimewa tergantung keberhasilan kabupaten. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan segala macam kita akan kejar target. Yang berikutnya tolong didorong, tolong dibantu ijazah-ijazah yang ditahan di lembaga-lembaga yayasan-yayasan, mau disampaikan ke para bupati terpilihnya untuk mengadvokasi, membantu warganya. Kalau dijumlahin di Jawa Barat, ijazah yang ditahan, yang ada menjadi rakyat bapak dan ibu semua, sebenarnya rakyat bapak dan ibu ya, itu totalnya hampir 2 triliun nilai yang harus dibayar. Dan saya pemerintah provinsi saya katakan bayar, gitu loh. Tetapi selektif. Nanti kita lihat kan latar belakang ekonomi orang tuanya segala macam, gitu loh. Jangan sampai orang sengaja tidak dibayar padahal punya kemampuan ekonomi, kan nggak bagus. Nah, ruang itu akan kami rubah, Pak. Saya udah nyampaikan berkali-kali. Di provinsi nanti ruang hibah-hibah itu akan kami rubah. Hibah lembaga pendidikan akan kami rubah menjadi beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang miskin di sekolah swasta. Hibah untuk pondok pesantren akan kami rubah untuk beasiswa santri. Kenapa? Karena jatuhnya itu lagi. Sebab Bapak Ibu kesarua lah, nu menang bantuan nu deket kekuasaan. Nu leutik mah madrasah leutik teh di kampung teh kabagian nu ngawakilan, tara ngomong. Makin tarik ngomongnya makin gede bantuan anak, makin halus gebrang meja makin gede bantuan anak. Karena apa? Memberikan dengan rasa takut, bukan berpencara otak yang baik. Itu politik, apalagi bapak nih sederhana. Misalnya di Jawa Barat beres, aspirasi, main tahun gitu. Bapak mah bunten halut sih teh, lebih galak dibanding bupati kapilih nanti tim suksesnya. Gitu. Ya pasti ngalaman lah, saya tahu lah ngomong itu. Nah, lah, kamu ucap apal pisan kan ada birokrasi, Pak tahu. Jangan orang mana? Saya udah tahu. Nah, itu Pak. Nah, Bapak, hibah-hibah dari Bapak nanti yang tidak rasional itu akan kami evaluasi. Kenapa? Kami akan mengarahkan pada kepentingan publik yang jelas. Nah, kenapa? Karena di provinsi pun sama ketika masa yang lalu kan ada pesantren yang itu lagi dapat sampai 50 miliar. Coba kalau 50 miliar digunakan untuk beasiswa santri. Bisa yang mereka yang di kobong-kobong kecil di kampung-kampung itu bisa tersubsidi tanpa harus mengajukan proposal. Karena saya ingin membangun rasa adil. Nah kemudian hibah organisasi. Nanti saya akan evaluasi itu semua. Nah, ini yang akan menjadi fokus. Akan menjadi fokus kita. Nah, kemudian kita juga harus mulai mengarahkan pembangunan pada titik sentral yang tepat. Artinya bagaimana? Nah, ini desa, desa itu segera diorkestrasi Pak, oleh kabupaten dan provinsi dalam sebuah perencanaan yang jelas Pak.
Saya ini orang tinggal di desa tahu Pak. Sampai kapanpun dana desa tidak akan bisa membangun desa yang sesuai dengan harapan. Kenapa? Duitnya dibagi-bagi kok. Saya kan tahu. Belah dia jangan mager kuburan 50 juta. Belah dia jalan lingkungan 25 juta. Belah dia 25 juta. Tiap tahun begitu sarua aspirasi bagi ke lingkungan anak. Apa yang terjadi? Tahun ia dibangun, tahun harap rusak. Bangun rusak deh. Kapan ini desa menjadi tanah prestasi? Nanti tolong diarahkan oleh kepala BPMD-nya. Desa begini, dana misalnya 1 miliar, sisa tinggal 80 juta untuk infrastruktur. Jangan dipecah-pecah, blokin ke satu kampung sampai tuntas. Nanti kampung yang lainnya menjadi bagian kabupaten, kampung lainnya menjadi bagian provinsi. Dan Provinsi Jawa Barat akan menggelar kejuaraan desa terbaik dengan seluruh indikator pembangunan. Dan kami akan menyiapkan 5 miliar dalam bentuk stimulus pembangunan ke desa yang menang, termasuk kelurahan. Tetapi kami sekarang semua sudah bersepakat, Pak, nanti bangunannya didesainkan, gapuranya didesainkan, ada tim ahli. Nah kemudian termasuk penyelesaian kemiskinan kita ini, gitu loh. Kita ini sudah kita ingin putuskan bantuan untuk menyelesaikan rumah rakyat miskin itu 50 juta per rumah agar tuntas. Kami lagi membuat formula apakah dibangunkan tinggal pasang rumahnya dengan desain arsitektur bambu. Tapi ada yang protes lagi dari Dewan, itu karena masyarakat lokalnya teka bagian gawe. Oke, tapi nanti desainnya RAB-nya akan kita siapkan termasuk jenis bahannya. Jadi setiap kabupaten desain arsitekturnya beda. Nah, kemudian tetapi penerima bantuan tidak lagi mempermasalahkan ada sertifikat, tidak ada sertifikat, nggak ada urusan saya. Pokoknya yang diajuin di tanah manapun dibangunkan, karena Pak kewajiban pemerintah membangun rumah untuk warga miskin. Besok ada sengketa saling gugat di antara keluarga, urusan dia bukan urusan saya. Nah, tetapi ada persyaratan Pak. Yang mendapat stimulus dari pemerintah harus ikut keluarga berencana, laki-lakinya yang keluarga berencana, bukan perempuan. Kenapa laki-lakinya? Kunaon sia teu bisa menginginkan imah ka pamajikan sia? Aingin anak bisa. Tapi katujuh, Pak, di tiap hari Pak, di rumah saya tuh, Bapak kalau pagi-pagi ke tempat saya, tiap hari anu motorna dijabel, anu budakna di rumah sakit, anu BPS-nya senah habis tiap hari Pak di rumah. Nah, ini kan harus ada perubahan mindset Pak. Tidak boleh juga orang yang ekonominya rendah dimanjakan dengan berbagai fasilitas, dianya tidak berpikir. Malas, dan lalakina kudu dipasek Tommy.